Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fahmi Kasim dengan NIM 211052003, mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Alhamdulillah pada tanggal 22 Agustus 2022 saya beserta 6 rekan saya yaitu Sarwandi Kobandaha, Andi Fatia Rizky Maharani, Juliana Duran, Naila Umarodewi, Yesilawati Mohu, dan Sri Wahyuni Gintulangi telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau dikenal dengan PLP1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, pasti ada yang ingin bertanya, apa itu PLP1? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 3. Adapun tujuan dari PLP1 yaitu yang pertama memperluas wawasan mahasiswa mengenal dunia profesional guru dengan cara memberi kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung manajemen sekolah, fisik sekolah, warga sekolah. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan guru di sekolah. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDIT Lukmanul Hakim. Kemudian informasi umum sekolah tempat PLP1, visi dan misi sekolah. Visi meluluskan peserta didik yang berprestasi dan berakhlak mulia yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kemudian misi, yang pertama melaksanakan pendidikan berdasarkan konsep Islam terpadu. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang bernuansa spiritual. Yang keempat, mewujudkan potensi peserta didik melalui kegiatan seni, budaya, dan olahraga yang bernuansa Islam. Yang kelima, mewujudkan peserta didik yang Qur'ani dan melaksanakan sunnah Rasul. Yang keenam, melahirkan manusia unggul yang berbudi mulia, mandiri, dan berprestasi, serta berjiwa sosial. Kemudian organisasi sekolah. Di SDIT Lukmanul Hakim yaitu mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dan pilihan untuk mengasuh kemampuan siswa, diantaranya ekstrakurikuler pilihan yaitu yang pertama seni baca Al-Quran, kedua karate, ketiga membaca khusus kelas 1 dan 2, keempat matematika dan IPA, yang kelima bahasa Inggris dan bahasa Arab, yang keenam seni tari, yang ketujuh kemudian ekskul wajib diantaranya, ke-8 Pramuka, ke-9 Al-Quran. Kemudian sumber daya manusia di sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Sumber daya manusia yang terdapat di sekolah SDIT Lukmanul Hakim diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru 34 orang. Kedua, siswa 460 orang. Yang ketiga, tenaga kependidikan 3 orang. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana yang pertama papan tulis, kedua meja, ketiga kursi, keempat spidol, kelima lemari. Selanjutnya prasarana. Yang pertama 17 ruang kelas, yang kedua 6 WC atau kamar mandi, yang ketiga lapangan olahraga atau upacara, yang keempat ruang kepala sekolah, kelima ruang guru, keenam kantor, ketujuh ruang baca atau perpustakaan, ke-8 masjid, ke-9 tempat sampah, ke-10 tempat cuci tangan. Adapun prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi sekolah. Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh SDIT Lukmanul Hakim diantaranya, yang pertama juara 3 pentas PAI nasional, yang kedua juara 3 musabaqah tilawah Quran provinsi,
Kemudian kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung di SDIT Luqmanul Hakim yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dan pilihan untuk mengasah kemampuan siswa. Di antaranya ekstrakurikuler pilihan yaitu yang pertama seni baca Al-Quran, kedua karate, ketiga membaca khusus kelas 1 dan 2, keempat matematika dan IPA, kelima bahasa Inggris dan bahasa Arab, kelima seni tari, ketujuh kemudian ekskul wajib, diantaranya ke-8 pramuka, ke-9 Al-Quran. Adapun observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang pertama, perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Perilaku siswa di sekolah SDIT Luqmanul Hakim menggambarkan peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, aktif, ramah, dan agamis baik berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa SDIT Luqmanul Hakim pada pukul 06.50 mereka apel pagi. Sesudah apel pagi mereka masuk di ruang kelas masing-masing akan melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha mereka dan yang belajar wafa. Mereka sesudah sholat duha, mereka diajarkan untuk membaca, menghafal surah, dan menyetor hafalan. Setelah itu, mereka sesudah membaca atau menghafal surah dan menyetor hafalan, mereka pada pukul 9, mereka istirahat. Sesudah istirahat, mereka ini melanjutkan kegiatan pembelajaran seperti mata pelajaran tematik. Ada juga yang mata pelajaran matematika. Ada juga yang belajar wafah seperti setelah sholat duha. Kedua, kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Semua kebiasaan yang mereka lakukan itu memang suatu kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau sudah membudaya. Misalnya selalu datang tepat waktu, berpakaian rapih dan sopan, aktif di dalam maupun di luar kelas, bersifat ramah kepada semua orang, dan selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Dan mereka juga bertanggung jawab dan bisa menciptakan jiwa dan cinta akan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya-upaya pembinaan guru. Upaya-upaya pembinaan guru, ketika guru mata pelajaran belum masuk, maka wali-wali kelasnya yang masuk untuk mengontrol murid-muridnya seperti sholat duha, membaca, menghafal surah, dan menyetor hafalan. Dan ada juga wali kelasnya yang masuk untuk memberikan pelajaran yang sesuai jamnya. Kemudian upaya-upaya pembinaan siswa. Untuk upaya pembinaan siswa dimulai dari keteladanan gurunya, sehingga siswa dapat mencontoh hal yang positif oleh gurunya sebagai teladannya. Adapun tujuan pembinaan siswa yaitu untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas siswa. Para siswa juga bisa diberi jadwal datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian observasi kompetensi utama pendidik. Pertama, kompetensi pedagogik. Yang pertama, guru memperhatikan karakter atau pribadi siswa dalam menentukan tempat duduk. Yang kedua, memperhatikan kecerdasan siswa dalam membagi. Yang ketiga, guru memperhatikan siswa yang belum memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, guru menyapa siswa yang tidak memperhatikan guru menjelaskan materi. Yang kelima, dalam PBM, guru secara acak bertanya kepada siswa untuk mengulangi materi. Selanjutnya dalam PBM, guru menyuruh siswa secara acak untuk menjelaskan materi yang didiskusikan. Guru memberikan penguatan pada setiap materi yang penting. Guru mengaitkan materi dengan aplikasi di lapangan. Guru menyajikan materi dengan mudah dipahami siswa. Guru memancing siswa untuk bertanya atau mengemukakan. Guru menanggapi pertanyaan siswa dengan ringkas dan tuntas. Guru membuat kesimpulan materi dengan singkat. Kemudian, kompetensi kepribadian. Yang pertama, guru berpakaian rapi dalam mengajar. Kedua, guru berpenampilan sebagai pendidik atau guru.
Yang ketiga, guru berbicara santun dengan siswa. Yang keempat, guru disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang kelima, guru menjadi inspirator bagi siswa dalam belajar. Kemudian kompetensi sosial. Yang pertama, guru menggunakan kata yang tidak menyinggung orang lain dalam berbicara. Yang kedua, guru dapat berkomunikasi baik dengan semua orang berbagai jenjang umur. Ketiga, guru dapat berkomunikasi baik dengan semua orang yang tanpa melihat rasa atau suku dan agama. Yang keempat, guru berkomunikasi dengan orang secara baik tanpa memperhatikan status atau pekerjaan orang tersebut. Yang kelima, guru berkomunikasi dengan lancar tanpa melihat tempat atau lokasinya. Observasi pemahaman peserta didik. Yang pertama, hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Dari hasil pengamatan saya, siswa-siswi yang berada di kelas 4 dari segi karakteristiknya sesama peserta didik yang baik. Karena mereka mempunyai kemampuan yang sangat bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga mampu mengenal nama teman-temannya. Dan menurut saya tidak ada siswa yang menggunakan kata-kata yang kurang sopan karena mereka selalu diajar dengan kata-kata yang baik sehingga mereka berbicara dengan siapapun dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang kurang sopan. Yang kedua, tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Tingkat partisipasi siswa di SDIT Luqmanul Hakim tersebut dikatakan sangat baik dalam mengikuti proses belajar mengajar dan mereka juga berkomunikasi dengan guru sangat baik dengan adanya partisipasinya yang baik dalam kelas. Proses pembelajaran juga akan membuat suasana peserta didik bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian pengaturan kelas. Selama kurang lebih seminggu saya melakukan observasi di SDIT Luqmanul Hakim. Di sana di setiap kelas yang saya amati, pengelola dalam kelasnya mereka sangat baik, di mana di dalam kelas itu terdapat banyak gambaran-gambaran tentang pahlawan di dinding kelas dan terdapat seperti huruf-huruf, angka-angka, dan lain-lain. Kemudian pengembangan potensi peserta didik. Seorang guru sangat berperan penting dalam mensukseskan dalam mengembangkan peserta didik agar cara menghidupkan suasana belajar untuk memberi contoh yang nyata kepada para siswa agar mempunyai potensi masing-masing. Kemudian observasi proses pembelajaran. Observasi proses pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Yang kedua, membuka pembelajaran. Yang ketiga, inti pembelajaran. Kemudian, refleksi. Kami dapat mengetahui betapa beratnya menjadi seorang guru, mengatasi peserta didik yang mengalami masalah dengan penuh kesabaran. Kami dapat mengetahui karakteristik anak SD atau MI yang begitu beragam, dapat mengenal kondisi fisik, proses belajar mengajar dalam keadaan peserta didik yang ada di SDIT Luqmanul Hakim. Itulah hasil pemaparan laporan saya, laporan pengenalan lapangan persekolahan atau dikenal dengan PLP1. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.